Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri atas nama Farida selaku moderator, ada Carmila selaku pemateri pertama, ada Felinda Amelia selaku pemateri kedua, ada Reski Fauzia selaku pemateri ketiga, dan ada Nur Islam Mawarda selaku pemateri keempat. Baiklah, pada video kali ini, kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang refleksi implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 027 Renggiang. Baiklah, untuk para pemateri, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada moderator, saya Carmila dengan NIM H0524040 sebagai pemateri pertama. Langsung saja, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena merupakan dokumen tertulis yang memuat rencana mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kurikulum tidak hanya merencanakan kualitas hasil belajar yang harus dicapai siswa, tetapi juga merencanakan kualitas bahan atau konten pendidikan yang harus dipelajari serta kualitas proses pendidikan yang harus dialami oleh peserta didik. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa dan menentukan arah serta bentuk kehidupan masa depan. Dalam konteks ini, kurikulum merdeka hadir sebagai jawaban atas kebutuhan transformasi pendidikan di Indonesia. Implementasi kurikulum merdeka dilakukan mengikuti anjuran pemerintah dengan menekankan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi abad ke-21 serta dibutuhkan peserta didik. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Saya Felinda Amelia dengan NIM H0524317 sebagai pemateri kedua. Kegiatan observasi dilaksanakan di SD Negeri 027 Renggiang yang berlokasi di Jalan Poros Tandas Surah, Desa Renggiang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Observasi ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2025 dengan melibatkan dua narasumber utama yang merupakan guru di sekolah tersebut. Narasumber pertama adalah Ibu Suryani SPD yang mengajar di kelas 6 dan narasumber kedua adalah Ibu Rasdiah SPD yang mengajar di kelas 2. Pemilihan kedua guru dari jenjang kelas yang berbeda ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai implementasi kurikulum merdeka di berbagai tingkatan kelas di sekolah dasar. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih kepada moderator. Saya Reski Fauzia dengan NIM H0524067 sebagai pemateri ketiga, yaitu peluang dan manfaat penerapan kurikulum merdeka di SD Negeri 027 Renggiang. Guru dan siswa terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan digital. Pembelajaran lebih interaktif, variatif, dan membuat siswa lebih aktif serta antusias. Penguatan kemampuan berpikir kritis, kemandirian belajar, dan pembentukan karakter positif. Peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses informasi di era digital. Guru terdorong mengembangkan metode yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka SD Negeri 027 Renggiang. Kurikulum merdeka diterapkan sejak 2023 secara bertahap kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Penerapan mengikuti anjuran pemerintah dan disertai pelatihan guru serta penyusunan modul ajar. Fokus pembelajaran berpikir kritis dan kreatif, literasi dan numerasi, dan asesmen berbasis kompetensi. Lebih fleksibel dan kontekstual dibanding K13 yang tematik dan terpusat pada pemateri. Tujuan utama yaitu mencerdaskan siswa menyiapkan keterampilan abad ke-21, kolaborasi,
kreativitas digital. Dampak positif terlihat kreativitas meningkatkan, siswa lebih pembelajaran menyenangkan, dan penilaian menyeluruh. Karakter sosial selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih moderator, saya Nurislami Mawarda dengan NIM H052458 sebagai pemateri keempat. Nah, strategi guru dalam pembelajaran kurikulum merdeka di SD Negeri 027 Renggiang menggunakan strategi kontekstual, ceramah, wawancara, dan media audio visual sesuai modul ajar. Menerapkan deep learning untuk pemahaman konsep yang mendalam dan berpikir kritis. Penilaian berbasis asesmen autentik, praktik langsung, dan asesmen sumatif. Pendekatan kolaboratif, literasi, dan diskusi, serta pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Penyesuaian tujuan pembelajaran melalui KKG agar sesuai CP dan ATP. Dampak positif, keterlibatan siswa meningkat karakter dan keterampilan sosial berkembang. Suasana belajar lebih menyenangkan. Tantangan guru dalam implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri 027 Renggiang, perbedaan kemampuan belajar siswa membuat guru harus menyesuaikan metode dan tempo pembelajaran. Faktor lingkungan dan kebiasaan di luar sekolah memengaruhi konsistensi belajar siswa. Guru melakukan pendekatan personal untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan. Kolaborasi dengan orang tua dan dukungan antar guru sangat diperlukan. Tantangan diatasi melalui kerjasama, empati, dan keberpihakan pada pengembangan setiap siswa. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama sampai terakhir. Adapun kesimpulannya yaitu implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Dasar Negeri 027 Renggiang sejak tahun 2023 telah berjalan baik melalui penerapan bertahap dan pelatihan guru. Pembelajaran difokuskan pada kreativitas, berpikir kritis, literasi, numerasi, serta pemanfaatan teknologi yang membuat siswa lebih aktif dan mandiri. Guru menerapkan strategi dan pendekatan variatif seperti pembelajaran kontekstual, kolaboratif, audiovisual, serta model deep learning untuk memperkuat pemahaman siswa. Penilaian dilakukan secara autentik melalui asesmen formatif dan sumatif yang menilai aspek kognitif, karakter, dan keterampilan. Tantangan dalam perbedaan kemampuan belajar siswa dan pengaruh lingkungan diatasi melalui pendekatan personal dan kerjasama dengan orang tua siswa. Secara keseluruhan, kurikulum merdeka memberikan manfaat besar dan peluang pengembangan pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan terhadap tuntutan abad ke-21. Itulah tadi kesimpulan dari hasil observasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.